Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami dari program It's Time to Podcast. Nah, kali ini saya akan dipandu oleh saya sendiri, yaitu Desi Fitriani, dan rekan saya Vega Turandas, dan rekan saya satu lagi Fajar Syah. Nah, kali ini kami kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kakak Nur Azizah dari KPI Angkatan 2019. Dan kebetulan kakak ini kemarin baru selesai sidang skripsi dan insya Allah pada bulan September besok akan wisuda. Nah Kak, sebelum kita masuk ke pertanyaan dan pembicaraan kita hari ini, kami ingin tahu dulu nih, kabar kakak pada hari ini bagaimana? Kabar alhamdulillah baik sih, walaupun sebenarnya nggak terlalu baik banget. Agak kurang baik ya Kak. Nah, untuk perjalanan ke sini tadi gimana Kak? Apakah lancar atau ada kendala? Kalau perjalanan ke sini tadi sih nggak lancar ya, soalnya pas mau ke sini bannya ternyata bocor, jadi harus ditambal. Jadi bikin teman-teman harus nunggu dan bikin shootnya diundur. Ya nggak apa-apa Kak. Sorry ya. Ya nggak apa-apa Kak. Masuk. Nah gini Kak, saya ingin bertanya Kak ya, sebelum masuk ke Universitas UIN Mahmud Yunus ini, kakak dulu sekolah di mana dan kenapa bisa berakhir di UIN Mahmud Yunus ini? Berarti pendidikan sebelumnya ya. Iya. Pendidikan sebelumnya tuh umum-umum aja sih, nggak ada background agamanya, maksudnya kayak MAN, MTSN, pesantren gitu Berarti kan. dari SMA Kak ya? Iya, SMA, SMP, SD juga umum-umum lah. Jadi kayak nemu hidayah gitu, kayaknya asik nih masuk ke sini. Nggak asik sih sebenarnya, karena waktu SMA kan kita ada tuh pas kita habis UN atau ujian akhir tuh kayak teman-teman tuh Pada galau ya Kak. Enggak, maunya tuh keluar Jawa, UIN yang di Jakarta tuh. UIN Syarif Iya Hidayatullah. itu, kalau enggak di UI, di ITB, di Pajajaran Yang wah lah gitu kan. Sumatera Utara gitu. Ada yang paling dekat itu UNAN atau UNP. Tapi kan mikir kayak kalau bisa dekat kenapa enggak gitu. Dan dulu kan ini belum jadi UIN ya, Masih iya gitu. Kakak angkatan 19. Tapi agak gini kan, dulu tuh ini tes agama tuh sama SBMPTN tuh kan kayak beda-beda tipis Ya, gitu. Jadi berarti kan, kakak dulu jalurnya UMPTKIN. iya, ujian tes UMPTKIN. Tapi kan sebelum itu kan daftar SBM juga, UTBK gitu. Jadi abis ini keluar, ini juga keluar, tapi duluan di UMPTKIN. Aku nggak nyangka kalau bisa diterima di sini, soalnya gimana ya, waktu itu nggak ada handphone sih, minjem handphone sepupu gitu buat daftar UIN kan dikasih tahu sama temen pula gitu kan, mau daftar UIN nggak, gini oh iya bagi-bagi gitu. Akhirnya minjem saset aja sih, sehari doang H-1 gitu daftarannya. Ternyata lulus, harus ikut ujian, dan habis itu ternyata lulus juga di di UNAN gitu. Jadi kayak ya udah ikutin UNAN-nya dulu, baru ke sini juga Baru ikutin UNAN. baru UNAN. Tapi akhirnya milih ini karena apa ya, Dekat. orang tua sih. Iya dekat kan. Dekat juga, cuman lebih ke orang tua yang kayak disangka aja yang dekat gitu. Akhirnya masuk ke sini. Tapi gini, Aka kan kita masih di daerah tanah datar ya, masih dekat Batu Sangkar. Cuman yang Batu Sangkar tuh aku belum pernah kayak, oh ini Batu Sangkar gitu. Padahal Jadi, masih di Kabupaten Tanah iya, Datar ya Kak. Aka anak rumahan loh, beneran. Anak rumahan beneran. Jadi untung ada teman yang ngajakin, yang ngasih link tadi kayak, ayo sama-sama aja gitu. Simpang Manunggal ya di bawah itu. Iya Simpang Manunggal. Ke harus naik angkot lagi ke situnya gitu kan. Kan kita kalau mau ujian H-1 harus lihat gedung gitu loh. Iya. Lihat kan. Akak bawa pakai celana loh. Saking gak itunya ya Kak. Tapi kulot enggak kulot. itu. Terus kan kaget kayak, enggak ada yang pakai celana loh di sini. Terus kayak Merasa tomboy ya. kayak beda aja gitu loh. Merasa beda Pernah nggak sih sendiri kayak ya? kita pergi tempat yang ngapain sih gitu kayak Beda sendiri tapi untung gitu. kakak ada inisiatif bawa rok gitu, jadi langsung diganti baru masuk ke dalam. Oh gini ya yang kampus itu gitu kan. Habis itu nggak tahu nih mau nginap gimana, mau bolak-balik, waktu itu belum ada motor. Iya. Jadi kan kalau naik angkot agak gimana ya, Agak Lama ya Kak. iya jauh gitu. Jadi
numpang kos lah gitu. Disarani lagi sama teman kakak tuh ikut aja kita numpang di kos kakak sepupu, teman kakak sepupunya kayak gitulah. Dan ternyata masya Allah ya kosnya tuh Biasa. udah khusus untuk 2 orang dan kami numpang waktu mahasiswa mau ujian tuh 3 orang. Waduh. Kamar buat 2 orang dibikin jadi 5 orang. Waduh. Jadi Sumpah kayak akhirnya jadinya. kan kamarnya tuh kayak apa ya, yang pakai kasur yang Ya, kasur tingkat. jadi bener-bener ini ke situ aja lah 3 meter lah yang buat kosong. Jadi kakaknya kayak inisiatif kita bikin panjang aja ya kasurnya, akhirnya tidur lah di situ kan kayak ikan teri susun. Perjuangan sih masuk Perjuangan sini. banget ya. Terus habis itu ujian akan nggak notice sih karena kakak kira jurusan KP ini akan ngindarin matematikanya loh. Iya, Beneran sama, Pak. akak paling nggak bisa matematika Iya. gitu, tapi akak berusaha kayak kalau nggak bisa matematika harus bisa yang lain gitu, yang hafal-hafalan mungkin Iya. gitu, bahasa. Terus pas di ujian nih, pas udah hari H, pasti ada hal-hal yang bikin Greget. gitu kan. Pensil lah yang nggak ada, ternyata harus gini lah gitu-gitulah. Akhirnya pede nggak pede sih Lulus. kerjain aja gitu. Ternyata ada pelajaran IPA-nya loh, kakak di PS. Waduh. Ada nanya-nanya kecepatan lah, tanah longsor nanti kena rumahnya jam berapa kayak gitu loh. Oh iya. Akak mana tahu. Fisika ya, Kak? Jadi Bismillah aja sih. Nah gitu akhirnya nggak terlalu berharap bisa Jadi itu lulus. masih tertulis waktu itu ya. Iya masih nulis waktu itu. Terus ternyata akak lulus gitu. Wih. Nggak nyangka aja sih karena yang fisika yang matematika yang fisika kimia tuh cep aja beneran kan IPS nggak pernah belajar itu gitu. Karena ya Nah, akhirnya lulus udah masuk sini gitu. Agak dramatis Agak gitu. dramatis. agak dramatis ya, Kak. Gitu makanya. Kak, selama kakak kuliah di UIN ini apa aja organisasi yang kak ikuti dan bisa kak ceritain lika-liku Kehidupan terkuliah. kehidupan yang kakak alami di UIN ini kak? Oke, kehidupan ya. Ya. Pertama organisasi dulu. Kalau organisasi dulu tuh kan waktu kita masih maba atau PBAK itu Iya. kita dikenalin sama yang namanya UKM, SEMA, DEMA yang kayak gitu. Ternyata fakultas ini dipegang sama satu Presma gitu-gitu. Iya ya. Terus akak tertarik di LDK, terus di bidang olahraga, UKM olahraga, tapi yang di bidang silatnya. Terus tertarik ke bahasa, cuman nggak ngikut. Sama UKM seni terlalu banyak orangnya, jadi Iya. insecure dong gitu. Takut nggak itu Iya ya, Kak. kan, paling cewek jadi penari kalau nggak penyanyinya gitu kan. Terus itu tuh cuma sampai semester 1 atau 2-an, karena udah semester naik ke semester 2 tuh kan kena COVID ya. Iya. Jadi kan kayak susah ke kampus via online. Jadi waktu itu apa ya, organisasinya tuh nggak terlalu fokus ya Kak gitu. Kayak olahraga ternyata nggak dipisahin nih silat cewek sama cowok. Kan kita masuk yang di bidang dakwah ya, kan udah Iya. belajar dikit-dikit tentang agama juga. Dia bersentuhan cewek sama cowok gitu Santai kan. aja. Tapi mungkin sekarang udah Iya. dipisah atau gimana gitu. Kalau dulu tuh belum, seniornya masih silat tuh cowok. Jadi nggak enak deh rasanya gitu. Maunya ya kalau mau gelut ya sama cewek lah gitu. Iya. Ya walaupun waktu itu bisa sama cewek sih, cuman ya namanya yang senior tuh tetap cowok gitu. Abang kalau nggak salah dia dari fakultas FEBI gitu. Habis itu karena udah kayak gitu enggak. Yang aktif waktu yang agak lama itu LDK itu tuh lembaga dakwah tuh enak. Kita kayak kita bermalam gitu di masjid kan 3 hari. Kalau mau mandi kalau enggak 3 Kayak hari. merasa Dan jadi ada anak milih yang nggak pesantren ya, mandi. Kak. Ngerasa jadi anak pondok Oh jadi kayak pesantren gitu ya. ya kalau pondok. Aku nggak tahu sih. Jadi kayak merasa kayak merasa orang pendosa di antara orang-orang suci, tau gak sih? Iya beneran kayak orang tuh ngafal lah. Pagi. Paling dikit tuh orang tuh bisa 1 juz lah. Aku Sehari ya? boro-boro 1 juz, setengah juz aja nggak nyampe gitu. Terus orang tuh ngaji-ngaji, baca hadis lah, kayak bener-bener kayak ngubah seseorang jadi lebih baik gitu lah. Cuma kayak insecure gitu. Jadi Bangunnya jam 3 ya, Kak. Iya, Bangun jam 3. disuruh sholat subuh, sholat tahajud gitu. Itu karena Kak jujur ya, pas sholat tuh kayak gitu. Dan Ngantuk mungkin ya. karena belum terbiasa, tapi karena udah terbiasa udah akhirnya dibagi kelompok. Jadi LDK tuh nanti kita dibagi sama
kakak mentor gitu. Nanti kita dikasih lingkaran kecil lagi, dibagi-bagi kita per kelompok. Nah nanti kita tergantung kakak kelompoknya tuh mau lanjut atau enggak. Dan alhamdulillah kak masih lanjut sampai sekarang sih. Cuman stuck karena udah semester akhir. Terus sebelum itu di luar UKM atau organisasi yang itu, kakak pernah ikut HMJ juga. Jadi anggota di bidang penalaran. Waktu itu ketua HMJ-nya Bang Salman, bendaharanya Kiran. Nah itu tuh kami kendalanya pas jabatannya itu tuh pas COVID loh, kan kayak nggak terlalu nggak aktif sih, cuman kayak maba lewat layar kayak gitu. Programnya nggak terlalu jalan ya kak? Jalan sih, cuman kayak susah loh diaplikasikan gitu. Aplikasinya. Dikit-dikit tes COVID lah, dikit-dikit masker gitu, agak susah menyatukan suara gitu. Kakak pribadi agak gimana ya, habis ikut itu nggak mau ikut organisasi lagi gitu, bukan karena kepemimpinannya atau apa ya, mungkin karena belum dapat feel organisasi itu enak gitu, nggak dapat feelnya kemarin, belum dapat rasa ya. Belum kayak rasanya cuma capek doang. Bener banget gitu, tapi hasilnya nggak ada. Iya gitu, enggak, hasilnya ada loh, kayak gitu maksudnya. Nanti itulah gitu. Maksudnya enggak gitu, ada maksudnya sedikit. Di akaknya, yang akak harap tuh organisasi tuh ngajarin akak manajemen waktu, atau ngajarin kayak abis selesain job ini kita kasih ke teman kita yang bertanggung jawab. Tanggung jawabnya pengen lebih dirasa tapi kurang gitu, dikit gitu. Jadi capeknya di diri sendiri ya kak. Terus itu untuk pengalaman organisasi ya. Kalau dilanjutin nanti panjang nanti itu. Kalau cerita lika-liku, aku dulu kita pakai e-kampus kan, jadi di 2019 waktu itu udah pakai e-kampus lah, diajarin kita pakai e-kampus gitu-gitu. Jadi kan kakak belum ada HP Android kayak gini nih, pakai HP tenenet itu loh yang nggak ada kamera yang kecil itu. Nokia, Samsung enggak? Ya. Jadi ngapa-ngapain tuh ke warnet, ngapa-ngapain pinjam HP orang yang ada Androidnya gitu-gitulah. Jadi ada akak tuh sama namanya Kak Anissa, kenal kan Kak Anissa? Kak Anissa angkatan 19 juga. Iya tahu. Yang bendaharanya Bang Salman. Yang tinggi itu kan? Iya Kak Ica. Dari Maninja tuh Kak. Jadi akak tuh lah yang akak bebani karena dia orang pertama yang akak sapa pas PBA. Kan kita 30 waktu itu kami 40-an, karena makin lama makin hilang jadi 36-an. Dari 36 yang ikut foto itu cuman dia yang kayak akak ajak ngomong hari itu gitu kan. Sapa, kenalan, ternyata kos kami dekat gitu. Jalan lah kan dari situ. Dulu jadi bestie ya? Iya, belum ada yang namanya pesan apa namanya itu? Yang Mahat. Ya itu belum ada. Jadi kami cari kos gitu. Akhirnya pas itu tuh kalau misalnya kuliah ada misalnya dosen minta ganti jadwal, kan ada grupnya tuh. Kan nggak tahu, nggak ada Android. Nggak ada informasi, akhirnya informasi. Nggak masuk. Dan parahnya lagi, yang sekos yang sekamar sama kak tuh anak Feby semua. Kami berjurusan. Kami berlima. Iya, jadi lost kontak ya. Enggak gini, kalau memang nggak ke KPI setidaknya psikologi lah, apa pemikiran politik lah. Yang penting anak UAN lah gitu ya kak. Ini nggak ada loh. Terus kayak akhirnya kak kayak minta izin dulu sama Icanya waktu ketemu di, kalau misalnya minjam handphone teman buat hubungin kamu boleh nggak? Boleh katanya gitu kan. Jadi pinjam HP teman tuh buat hubungin dia gimana perkuliahan kita besok gitu. Ada sih pakai wifi atau laptop gitu, cuma laptop tuh kayak gimana ya, nggak laptop sih, MB harus pakai colokan dulu baru nyala gitu loh. Goyang dikit mati. Tertekan batin waktu itu. Jadi akhirnya kan udah nggak sanggup, minta tolong sama orang tua. Bekas pun nggak masalah gitu, second pun nggak masalah. Akhirnya dikasih punya, akhirnya dapat Oppo A5. A5 yang kecil pula gitu, yang memorinya nggak bisa memberi untuk anak broadcasting gitu kan. Ya udahlah gitu, yang penting bisa komunikasi ya. Habis itu udah bisa komunikasi, udah ternyata lagi enjoy kuliahnya nih lagi. Tapi kalau waktu itu tipikal manusia kupu-kupu gitu loh, kayak mahasiswa kuliah pulang perpustakaan, kuliah pulang perpustakaan. Masih mending. Kalau kami kan kuliah pulang, nggak ada ke perpustakaannya. Perpustakaan palingan pas ada bikin materi ya. Kalau mengambil materinya. Ya sama berarti. Cuman enaknya tuh di perpus kita tuh adem ya, jadi ada teman juga baca. Perpus mana kak? Kampus juga atau? Iya, di sini belum ada dulu. Di gedung ini tuh sama anak tuh masih satu pembangunan lantai. Ya kak. Masih. Jadi kami
numpang di syariah gitu loh. Oh. Ya numpang ke syariah, bayangin dari syariah jalan ke bawah gitu. Udah lah. Kayak pengungsi ya. Iya, kalau di sini kan teman-teman yang kuliah di Fuad tuh di belakang Fuad ada. Paling bangun jam 7 masih sempat lah masuk kuliah jam 8. Iya. Kalau kita yang ngekos di luar, Ya gimana? Ya asing. maksudnya nggak harus nebeng lah gitu ke syariah gitu kan. Terus Langkah dari angkot kan? nggak ngangkut. Kan di Penuran ini ada kosan tuh kayak tahu nggak lapangan futsal yang di belakang ini? ya Tahu. Nah di situ kalau pakai angkot kayaknya rugi deh. Gitu mending jalan gitu. Agak ngitung rugi dan untung juga. Lagi enaknya semester 2 sekian set Covid. Nah, Covid ini nih turun nilai Kak. IPK Kak kan waktu itu 37-an atau 36-an. Turun jadi pokoknya turun lah gitu kan. Pokoknya turun. Jadi gini, minusnya yang dosen bilang tuh nggak masuk, mantul gitu. Kalau masuk keluar oke lah, dia mantul gitu. Soalnya ngantuk. Iya. Terus kayak kita kadang nggak mandi, jujur ada yang nggak mandi. Ada juga yang mandi. kalau Ada online yang- maklum lah ya kak. Yang pagi tuh ada yang nggak mandi karena Kayak baru lah bangun Iya. tidur langsung mungkin Buka masuk laptop kelas, Zoom, buka ya. laptop Zoom. itu minusnya gitu kan. Tapi kalau plusnya bisa nolong orang tua. Terus kalau misalnya nanti maaf Pak Ibu guru dosen kalau ditanya tuh bilang aja jaringan jelek gitu kan. Jadi nggak kena gitu. Goyangin dikit Iya, laptopnya. Senang Bu ngelek lah. Karena kami juga Iya. kayak gitu awal-awal dulu. Jadi teman-teman Covid semua ya? Waktu PBAK online, Iya, ada online. yang online, ada yang dari luring di auditorium. Iya. Pas perkuliahan kami dulu itu kak Seminggu awal online. seminggu online atau 2 minggu waktu itu. Oh, Terus waktu itu habis hybrid. ganti-gantian Ya, 50. 2 minggu 50% kami itu. Oh gitu. 50-50 ya? Iya. Oh, iya. Masih kerasa berarti ya. Masih penting lah daripada anak ini BP 20 katanya mereka sampai semester 4 belum ada ketemu waktu itu katanya. Dari PBAK tuh mereka dari Oh iya itu. masih pentingan kami Jadi kan kayaknya. kami nggak tahu kalau dia tuh senior atau junior sampai kayak gitu loh ya. Kadang badannya ada yang gede juga. Dari Udah ini gitu ya. Aku nggak ikutan. Dan terus udah kuliah udah selesai. Pas udah semester 6 terus tatap muka lagi. Iya. Udah Covid udah mulai reda lah gitu kan. Masuk mata kuliah praktek bikin kayak gini juga, podcast, acara, berita segala macam. Shocknya Kak tuh di semester 7 sih. Kita kayak harus magang, KKN, tahfiz gitu. semuanya Dalam dikejar ya waktu- kak dalam waktu 4 Iya, bulan. Aku karena nggak tahu tahfiznya jadi ya aku fokus aja ke magang sama KKN gitu kan. Terus ternyata Tapi saya tukang bank. tinggal ya. Terus lika-likunya tuh pas semester 7 tuh teman-teman tuh sifat aslinya tuh keluar tuh baru pas semester 7 itu loh Kak. Tahu gak sih kayak Iya. Pajak tuh. Gak nyangka deh dia kayak gitu loh. Padahal dulu dia gini what the gini hell lah. with him gitu-gitu lah kayak nggak nyangka aja orang kayak gitu tuh bisa punya sifat kayak gini gitu-gitu lah. Iya. What the hell gitu kan. Tapi ya Akak jadi kayak ya udahlah gitu kan. Sampai mikir kayak di semester 7 ke semester 8 itu kita punya goals masing-masing, tujuan masing-masing. Jadi kayak gimana ya? Akak agak ngepres badan Akak. Lolo gue jadi di sini. Enggak juga sih. Enggak juga. Cuman Akak kayak ke agak berharap waktu itu mau 3,5 tahun. Maret kemarin gitu. Cuman ternyata harus tahfiz, nggak boleh kalau kurang dari 1 bulan penelitiannya gitu-gitu. Sedangkan Januari Akak baru selesai sempro gitu. Dan ya udahlah gitu. Tapi Terus sudah bisa kan. tahfiz kan udah selesai. Emang udah takdirnya ya kak. Tapi Tempat mungkin apa. bukan waktu itu belum, dikit iya, lagi gitu, dikit dikit lagi. lagi bisa nggak sih dikasih waktu dikit lagi gitu, cuman nggak dikasih. Nggak dikasih. Mungkin takdir juga. Dan Akak nggak tahu mau nanya ke siapa gitu tuh. Akhirnya alhamdulillah pepet terus dosen pembimbingnya. Tahu nggak dosen pembimbing Kakak siapa? Pak Syah. Waduh. Pak Syah. Jadi beliau lumayan sibuk juga, Iya. tapi asik loh sama beliau. Iya. Iya, kalau di rumahnya asik emang. Enggak sih, Sama kalau nggak di rumah dan nggak di rumah pun asik. Sama Bapaknya aja. Cuk, Kalau agak di kelas yang di agak beda ya, Kak. bimbingan, enak loh bapak tuh beneran. Cuman kalau di Kelas. kalau kita bikin salah atau ngulang kesalahan yang sama atau kayak
tahu lah Iya. sama tahu aja lah gitu. Ya akhirnya sampai di momen kemarin sidang alhamdulillah lancar gitu. Lagi revisian sekarang. Alhamdulillah. Nah kak, kan tadi dari awal banget nih masuk ke sini udah perjuangan banget sampai akhirnya kakak sidang kemarin. Itu kakak memiliki support system gak sih? Kayak pacar misalnya atau gimana? Kok dibahas ya? Jadi Itu pribadi. ini nggak apa-apa sih. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Mana tahu ada yang minat gitu. Nggak, gini, support system tuh pasti ada ya. Cuman kalau pacar Nggak ada. waktu itu nggak ada. Waktu nggak. itu. Sekarang berarti udah nih. Sekarang nggak ada. Waktu kayak semester 2021 kapan? 2021. Semester 5 kakak. 5, 6, 7 lah. Itu ada someone special but not boyfriend, tapi ya udahlah bilang aja boyfriend, cuman udah dekat banget, udah close banget gitu, udah dekat, udah nyaman. Tapi ya akak setuju sama konsep orang bilang kayak kalau kita mau selesainya skripsi cepat tuh patah hati, kalau nggak jatuh hati. Kita suka kalau nggak kita disakitin gitu. Iya. Akak dia nggak nyakitin akak, cuma mungkin karena akak tipe manusia yang terlalu baper. Iya. Sedih aja sih tahu kayak kita kehilangan sosok yang Dari dulu iya, udah. nggak dari dulu sih, kan dia baru datang Iya. juga, cuman Someone important. iya important sih gitu. Akhirnya alhamdulillah karena bisa nyupport diri gitu. Iya alhamdulillah kak di kelas kakak yang pertama sidang skripsinya gitu. Iya. Mantap. Untuk support sistemnya pasti orang tua berdoa kayak gitu. Cuman kalau yang maksudnya tadi kan kayak gitu kan. Misal nggak ada lah. Kalau yang spesial nggak Yang ada. kayak cowok atau apa enggak kan? Enggak kayak kalau sekarang kayak ratain aja lah gitu. Mungkin kalau hobi kak bisa jadi itu juga bagi kakak support sistemnya kayak Hobi akak suka Suka nonton kakak. anime sih, nonton anime, nonton drakor. Nggak boleh. Tapi nggak sampai ke yang pro-nya gitu loh. Iya. Kalau yang orangnya bagus, ceritanya bagus, gas. Gas. Jadi kalau stres itu nggak bisa maksain diri kita gitu Iya. loh. Kayak pernah gak sih ke teman-teman bikin tugas deadline-nya besok misalnya. Iya. Tapi kalau lagi gak mood nggak bakalan dikerjain kan. Cari moodnya tuh kesana, nonton, nggak baca-baca novel, buku kayak gitu sih. Nonton podcast di YouTube juga. Podcastnya siapa? Kayak Deddy Corbuzier. Nah. Kayak itu nah terakhir nih kak, kan udah dari tadi kakak udah cerita panjang lebar nih. Itunya kayak apa namanya? Kakak pesan-pesan kakak buat adik-adik tingkat, sama kebetulan kan bentar lagi maba 2023 akan masuk ya. Pesan-pesan kakak apa? Tolong ada pesan-pesan nggak buat mereka? buat semua angkatan aja deh gini. Buat teman-teman yang baru masuk, jangan takut, jangan insecure nggak bisa bahasa Arab atau backgroundnya itu umum kayak agak gitu kan. Santai aja, kita tuh bisa, kalau kita mau kita bisa kok gitu. Untuk teman-teman yang di bawah kakak angkatan 21, 22, 20 gitu kan. Yang 20 yang 21, 22 lah. Kalau bisa jangan ada yang nilainya C ya. Kalau bisa, kalau C langsung minta diperbaiki atau apa gitu. Karena nanti kalau udah semester terakhir itu kalian nggak sempat buat ngulang itu gitu. Iya. Jadi kalau bisa diusahain nilainya bagus. Terus kalau bisa berorganisasi itu boleh. Nanti ngebantu dapat sertifikat. Makin banyak dapat sertifikat, kawan-kawan makin mudah mengurus persyaratan kompre. Ikutlah berorganisasi lah, cuman bisa lah bagi waktu, pandai-pandai bagi waktu, jaga kesehatan. Jangan terlalu nge-push itunya kak organisasi. Oke, pelajaran juga jangan ditinggal gitu. Terus buat teman-teman yang di bawah kakak 20 ya, teman-teman 20 kan besok Maret udah bisa nih. Maret yang mau 3,5 tahun itu tuh pas semester 6 atau 7 tuh teman-teman basicnya udah nggak hura-hura lagi gitu, karena teman-teman tuh ngejalannya 3,5 tahun. Dan informasi ini nggak gratis loh maksudnya. Kalau sama kakak nggak ada loh senior yang gini loh caranya, nggak ada. Kita yang kakak ini gimana kak, bang kayak gini bang gitu, susah zaman dulu kan. Jadi ya kak ini ngasih tips buat teman-teman yang mau 3,5 tahun, 6, 7 coba kalau misalnya
sering tiap hari keluar malam sama doi atau gimana, dikurangin. Coba fokus ke kuliahnya dulu, karena teman-teman tuh bakalan kaget waktu kita tuh nggak banyak gitu ternyata gitu kan. Jadi yang suka traveling dikurangin gitu, fokuslah ke kuliahnya lagi kalau udah semester terakhir tuh gitu. Kalau misalnya ada yang ngulang atau ada yang C, urus secepat mungkin gitu. Terus kalau mau 3,5 tahun tuh kalau misalnya ada tugas atau praktek langsung kerjain, paksain diri teman-teman tuh kayak harus cepet lah dari teman-teman yang lain, karena 3,5 tahun tuh kan gimana ya, kita tuh ngejar yang nggak mungkin dikejar gitu loh. Maksudnya kayak orang yang mikirnya nggak mungkin tuh kita mungkin gitu. Jadi kita harus ngelakuin hal-hal yang di luar orang yang bisa, karena gini, kita kan kayak Kak bilang tadi, kita punya goals masing-masing. Yang buat teman-teman 3,5 tahun, kita emang harus agak gila kerjanya atau agak ekstra dari teman-teman yang hidupnya tuh santai, ya udah yang penting selesai, ya udah yang penting lulus, karena kita mengejar target tadi kan 3,5 tahun gitu. Jadi kalau bisa cari circle atau pertemanan yang mau juga 3,5 tahun, walaupun nggak jurusan kita KPI kan. Ada teman-teman dari IPI atau psikologi itu tuh mereka tuh gercep-gercep tuh, deketin aja, kayak kita tuh bakal ketularan gitu. Kayak ada kan peribahasa, kita main sama orang punya jual parfum, kita juga harum gitu. Jadi kita komando besi kan kena apinya. Iya benar banget gitu. Jadi pergaulan tuh ngaruh juga ternyata. Karena gini, Akak ada teman, dia mau 3,5 tahun atau setidaknya sama Akak September, karena dia bestot punya bestie gitu kan. Temannya tuh bareng lah, gini-gini lah, akhirnya ya bener-beneran bareng akhirnya gitu kan. Jadi kita kayak gimana, kita kan punya goals masing-masing, keadaan ekonomi yang beda juga, tuntutan orang tua yang beda-beda gitu. Ada mungkin yang sambil stres kerja juga gitu kan. Jadi kalau Kak yang mau 3,5 tahun, usahain itu nilainya kalau bisa semester 6, semester 7 itu bagus semua. Kalau ada tahfiz, ada info-info, ada tes-tes segala macam langsung ikutin. Kalau terus pepet terus dosen pembimbing atau dosen PA-nya, pepet terus hubungi terus, biar beliau tuh jenuh dan lihat, oh ini anak ini serius nih. Ya udah, sampai Akak pernah kan sama Pak Syah, Akak dalam 1 bulan atau beberapa minggu tuh 3 minggu lah, tiap hari ke kampus Senin sampai Jumat. Yang bisa ketemu sama beliau tuh cuma 3 kali atau 4 kalian doang. Kita tahu beliau sibuk gitu. Tapi karena kita gigih gitu, beliau yang ngasih waktu, Bapak hari ini istirahat kesinilah gitu. Kan dosen tuh, oh ini gigih gitu, dia pengen juga ngeliat, dosen juga ngeliat kan, oh ini anaknya pengen lulus cepet nih. Iya benar gitu, makanya gitu pepet terus dosen pembimbingnya. Terus kalau mau ujian, minta doa sama orang tua sesering mungkin, walaupun itu ujian-ujian sepele ya, UTS, lisan misalnya apa gitu kan sepele ya, doain lah emang gitu. Terus berdoa juga, terus ya karena teman-teman mintanya nggak mungkin, coba ngelakuin ibadah atau sholatnya atau ibadah-ibadah yang jarang dilakuin orang, misalnya kayak puasa Senin Kamis atau duha atau tahajud gitu. Itu ngaruh sih teman-teman. Terus buat teman-teman angkatan Akak yang belum, yang masih berjuang gitu atau buat mungkin ada senior juga yang lihat ini, mungkin Kak Bang gitu kan, jangan insecure, jangan patah semangat gitu. Dibanding-bandingin pasti, jangan orang tante kandung sendiri juga bandingin gitu kan. Jadiin support, jadiin dukungan itu, jadiin kayak motivasi. Motivasi. Jadi buktiin kalau kita tuh bisa gitu. Dan jangan sedih karena kita tuh punya masanya sendiri gitu. Gemilangnya itu ada sendiri, time-nya tuh sendiri. Aku pernah dengar, ingat banget kata pesan orang kepala sekolah waktu SMA. Beliau bilang kayak, saya berharap semua pohon itu nggak mungkin semua pohon itu berbuah durian yang manis dan enak gitu kan. Tapi saya berharap semua pohon itu berbuah gitu, mau jeruk dengan keasamannya, mau mangga dengan kemanisannya, atau pepaya dengan kelembutannya gitu. Yang penting berbuah gitu. Jadi yang penting kita udah berusaha, Allah lihat, cuman kita yang tahu proses kita, usaha kita gitu. Jadi ya udahlah gitu, yang penting kerjain. Kita malami ya.
Iya, pahit manis kan orang nggak tahu. Mungkin yang dia lihat kita enak gitu kan. Kita yang nangis tiap malam, Nggak kita yang tahu. overthinking, mereka nggak tahu gitu kan. Emang kita sekamar gitu, nggak juga gitu. Terus kamar juga nggak Iya, tahu. ada yang misalnya ada yang broken home, dia marahin sama papanya, di mamanya nggak peduliin gitu. Itu kan orang nggak tahu. Yang tahunya kita foto di sosial media gitu-gitu aja gitu. Jadi Dan dari kakak kan juga udah ngasih pesan-pesan buat kita, buat kating-kating yang masih berjuang, buat angkatan kakak yang masih berjuang, dan juga untuk kami yang di bawah kakak. Untuk hari ini sekian dulu perbincangan kita di It's Time to Podcast. Saya Desi Fitriani dan kedua rekan saya Indonesia. Tegar Tonendes. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.